Dev tidak mengangguk maupun menggelengkan kepalanya. Aku telah menandatangani surat ini. Jadi sekarang hanya tinggal menunggu tanda tanganmu. Jika kamu sudah menandatanganinya, hubungi aku. Aku sudah menyimpan nomorku di kontakmu. Dan besok aku akan pulang ke Bandung. Dia berkata dengan menatap matanya. Nadine yang masih syok, dia diam saja, tidak membalas kata-katanya. Sedangkan Dev yang menyadari situasi mereka semakin canggung, berjalan keluar dan kembali ke kamarnya. Mengunci pintu, gadis itu bersandar di daun pintu, melihat surat cerai yang masih ada di tangannya dengan pandangan kosong. Akhirnya dia menaruh surat tersebut ke dalam laci meja. Merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur, dia menghubungi nomor Ben. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Pria itu berbicara dengan dingin setelah menjawab panggilan darinya. Aku sudah menikah, Ben. Ia berkata terbata-bata dan hampir menangis. Kamu apa? Tunggu, dengan siapa kamu menikah? Ben panik dan terkejut. Dadanya serasa mendapat tepat di jantungnya. Davi? Tidak, jangan bilang itu dia. Katakan padaku itu bukan dia. Hah? Suaranya meninggi. Nadine tidak mengatakan apa-apa. Jawab aku. Iya. Untuk beberapa menit keduanya terdiam. Ben, maaf. Kumohon, tolong katakanlah sesuatu. Tidak ada lagi yang harus kukatakan, Nadine. Aku mencegahmu keluar sebelum aku kembali untuk memastikan tidak ada satupun kecoa yang merebutmu dariku. Dan sekarang, meskipun kamu tidak keluar, masih saja ada kecoa yang berani melakukannya. Percayalah padaku, Ben, kami tidak menikah sungguhan. Naura, dia yang mengacaukan semuanya. Dia kabur menyusul Kainan. Kami melakukannya untuk menyelamatkan nama keluargaku. Tolong, mengertilah. Jika pria lain yang menikahimu, mungkin aku bisa menerimanya. Tapi mengapa? Mengapa harus dia dari sekian banyak pria? Aku sungguh tidak bisa berpikir dengan jernih sekarang. Kita akan membicarakannya lagi setelah aku kembali. Aku sangat kecewa padamu. Ben menutup teleponnya. Tunggu, Ben. Wajah Nadine sudah basah oleh air mata. Dia tidur dengan matanya yang sembab karena menangis. Dia mencintai Ben. Dia berjanji padanya bahwa dia akan membuka hatinya untuknya dan berencana ke jenjang yang lebih serius setelah pria itu kembali ke Indonesia. Namun jauh di dalam lubuk hatinya, ada nama lain yang sepertinya tidak pernah pudar selama bertahun-tahun, meskipun dia sudah berusaha keras untuk melupakannya. Dia terjebak di antara dua pria. Ben adalah temannya sejak dia masih kecil dan juga kekasihnya. Sementara Dev adalah cinta pertamanya. Keduanya sama-sama memiliki tempat yang khusus di dalam hatinya. Pernikahan ini terjadi bukan karena cinta. Bagaimana dia akan mempertahankan pernikahannya jika hanya dia yang melakukannya? Dev begitu dingin padanya dan tidak ramah. Berbeda dengan Ben yang begitu lembut padanya.
Pagi-pagi sekali, Om Wisnu dan keluarganya sudah meninggalkan mansion. Mereka kembali ke Bandung tepat setelah sarapan pagi bersama keluarganya. Meninggalkan istrinya, Dev sebenarnya merasa sedikit berat. Tetapi dia cepat-cepat menyingkirkan perasaan itu. Hanya dengan menikahinya tidak lantas membuatnya tinggal bersamanya dan memindahkan perusahaannya ke kota lain, bukan? Setelah beberapa jam penerbangan, mereka tiba di bandara dan Dev pulang ke rumahnya sendiri. Dia tidak punya energi lagi untuk tinggal di rumah orang tuanya. Ibunya pasti akan mengomel padanya karena meninggalkan istrinya. Ayahnya, kemungkinan besar akan berpihak pada ibunya. Jadi akan lebih baik kalau dia pulang ke rumahnya sendiri. Masuk ke ruang kerjanya, dia menyalakan laptop. Mencari semua detail tentang istri barunya, Nadine Putri Maheswara. Namun sayangnya, dia tidak menemukan apapun tentangnya. Apalagi media sosialnya. Seperti ada yang sengaja ditutupi. Dan tiba-tiba dia teringat sesuatu. Ben, nama yang ada di handphone istrinya, serta yang pernah disebutkan oleh Paman Haris malam itu. Dia mulai mencari nama Ben dari daftar nama orang kaya. Dan selang beberapa menit, dia menemukan sebuah artikel yang cukup menarik baginya dengan judul "Seorang CEO muda perusahaan high-tech, Ben, pergi ke kompetisi cyber security di Amerika Serikat." Dev menggulir mouse-nya semakin ke bawah dan menemukan fotonya. Seorang pria muda yang nampaknya memiliki darah campuran berdiri di airport mengenakan pakaian casual. Senyumnya cukup menyegarkan mata para gadis. Wajahnya tampan dan postur tubuhnya pun tinggi. 11-12 dengan dirinya. Dia mulai menggali lebih dalam tentang dirinya, perusahaannya, serta identitasnya. Dia membangun perusahaannya sendiri di usia 16 tahun. Memulai dengan inovasi baru yang dia ciptakan. Dan 2 tahun kemudian, dia dianugerahi penghargaan sebagai entrepreneur termuda di bidang teknologi. Dia adalah sosok yang tertutup dan tidak suka muncul di acara yang tidak penting, serta bersih dari skandal. Dev merasa tertantang melihat pencapaiannya di usianya yang masih sangat muda. Men-scroll ke bawah lagi, dia menemukan fotonya dengan seorang gadis di taman. Meskipun hanya nampak belakang, tapi dia bisa menebak dengan mudah siapa gadis itu. Ketika dia ingin menggali kembali, tiba-tiba laptopnya mati dan muncul cacing di layar. "You reach the dead end today." Hahaha. Sebuah kalimat yang muncul perlahan-lahan. Dan 3 detik kemudian, drive laptopnya mendadak mengalami kelebihan beban oleh virus dan terbakar. Dev mengumpat ketika laptopnya yang bernilai hampir 500 juta terbakar. Ada percikan api yang keluar dari PC-nya. Beberapa hari berikutnya, Dev pergi berlibur bersama Vivian dan manajernya Ella selama seminggu. Mereka pergi ke Maldives dengan pesawat pribadinya. Apa kamu memiliki masalah? Wajahmu terlihat seperti orang tua loh. Ucap Vivian ketika keduanya berjalan di pinggir pantai. Dev menoleh dan memandang gadis itu. Orang tua? Apa aku terlihat setua itu bagimu? Dia tertawa. Bukan hanya itu. Kamu terlihat seperti aki-aki bagiku. Dia menggodanya. Ngomong-ngomong,
Apa telah terjadi sesuatu saat kamu pergi ke Surabaya? Atau jangan-jangan kamu masih belum bisa melupakan Nadine? Dia sudah menikah dengan Ben kan? Dev mengernyitkan alisnya. Tapi undangan yang kudapat bukan atas nama Nadine, tapi Naura. Oh, kukira itu pernikahan Nadine. Ya, karena ada desas-desus kalau mereka juga sedang mempersiapkan pernikahan. Haruskah aku memberitahunya kalau yang menikah adalah aku dan Nadine? Tidak. Sebentar lagi Nadine juga akan menandatangani surat cerai. Jadi akan lebih baik bila aku tidak memberitahunya dulu. Pikirnya. Justru yang menarik perhatiannya adalah sosok pria bernama Ben. Sebenarnya siapa Ben? Dia bertanya pada Vivian. Vivian, gadis itu menghela nafas dengan lega. Mengapa kamu tiba-tiba tertarik padanya? Bisnismu tidak ada hubungannya dengannya kan? Aku hanya ingin tahu. Dia adalah teman sekelas Nadine sejak masih SD. Bahkan waktu kuliah pun mereka terus bersama-sama. Ayahnya adalah salah satu orang kepercayaan Paman Haris. Kalau tidak salah, namanya Vicky. Iya, Om Vicky. Tapi kamu jangan bertanya padaku tentang namanya ya. Karena aku tidak tahu mengapa ayahnya memberinya nama yang aneh. Dia tertawa. Bagaimana kamu bisa mendapatkan informasi ini? Dev menatapnya keheranan. Dia sangat mempercayai gadis itu. Itulah yang membuatnya menyukainya. Selain wajahnya yang cantik, dia juga mudah diajak bicara serta ramah. Hei, itulah yang akan kamu dapatkan ketika kamu memiliki banyak koneksi di dunia hiburan, sayang. Vivian tersenyum puas dan merangkul lengan Dev. Keduanya berjalan bersama menikmati suasana pantai. Tanpa disadari, ada seseorang yang diam-diam mengambil foto keduanya.